Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Semoga Bapak harap hari ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Ya, oke, mohon maaf sekali lagi Bapak baru mengirimkan tugas karena Bapak baru buat materi terkait eh, beberapa hal yang sudah kita pernah bahas di kelas anak-anak sekalian. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa dengan pembacaan umum kitab. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Yang Bapak harapkan adalah anak-anak sekalian dapat memahami walaupun hanya sedikit tapi dipahami. Jangan kebanyakan nanti anak-anak nggak paham. Ya, ila hadiniya ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak yakin masih ada yang baru bangun sekarang ya. Jadi Bapak seperti biasa nanti kirim tugas, kemudian penjelasan melalui video, dan anak-anak bisa absen itu melalui YouTube ya, di kolom komentar yang sudah Bapak pernah ajarkan. Kemarin Bapak ajarkan ya. Nah, itu tolong dipraktikkan kira-kira presentasi yang bisa mandiri itu sampai mana ya. Bapak harapkan semua bisa ikut secara mandiri. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ini dia. Ya, foto kita bersama ya. Nah, sebelum kita mulai, nanti kalau ada pengiriman tugas nanti dikerjakan di buku tulis itu silakan kirim ke WA Bapak. Ya, WA Bapak nanti kirim informasi, tolong didengarkan video dengan baik, dengan seksama biar tidak banyak mengulang-ulang lagi. Nanti di hari Jumat atau Sabtu Bapak kirimkan tugas kembali seperti itu. Kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya yang sudah kita pernah bahas hari kemarin ya, tentang ide pokok, gagasan, sama apa itu kalimat penjelas. Tapi saat ini anak-anak hanya cukup memperhatikan bagaimana sih ide pokok itu. Nah, sebelum kita mulai, semua fokus ya. Bapak absen tolong jawab siap bersedia, nanti orang tua bisa membantu untuk difotokan anak-anaknya. Arfa seperti biasa ya, jawab siap hadir. Alia, Angger. Nah, Angger ini masih di Jakarta ya. Kalau misalnya masih di Jakarta nanti mohon di chat ke Bapak lagi ya, Angger ya. Akila, Wafi, Bella, Zahwa, Lutfia, Markus, Sihab, Idris, Miko, Bahul, Ozil, Kisiresa, Safa, Saldina, Salvaresa, Talita, Yori hadir ya, Zabila, Zahilda, Cinta. Oke. Nah, nanti yang hadir nanti seperti biasa absen jam berapapun Bapak terima, pengiriman tugas sampai malam, selama daring sampai Sabtu pun boleh. Yang jelas hari ini nanti sampai malam Bapak berikan waktu untuk lihat video, kemudian absennya di YouTube ya, di YouTube di kolom komentar ya, nama dan jam berapa melihat video tersebut. Oke, Bapak lanjutkan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang menemukan ide pokok dalam teks atau cerita. Nah, nanti kita akan latihan. Kemarin sudah latihan beberapa kali, masih ada yang belum. Jadi Bapak belum bisa melangkah ke materi berikutnya karena masih ada yang belum paham. Ide pokok ialah pokok pikiran atau gagasan utama. Ya. Nah, di sini
Dilihat bagian yang pernah Bapak catat kemarin di papan tulisan itu, tolong dicatat lagi anak-anak ya. Dilihat apa sih ide pokok itu, Bapak terangkan lagi. Ketika membaca sebuah cerita, membaca sebuah informasi, berita, ataupun yang ada di dalamnya teks 1 sampai paragraf berapa, nah itu bisa diambil dengan cara cepat apa sih isi dari cerita tersebut. Nah kelas 3 karena udah mau naik kelas 4 itu harus paham baca berita, baca koran. Nanti silakan yang punya buku, majalah atau beberapa hal bacaan-bacaan yang lain itu tolong dibaca, nanti dicari aja, oh ini pokok pikiran apa masalah yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak sekalian, sama seperti juga membaca cerita di YouTube, cerita di Instagram, cerita di Facebook, ya. Pokoknya di media sosial, karena sekarang semua pakai media sosial, otomatis harus pandai-pandai baca informasi. Tapi jangan hanya baca, perlu dipahami apa sih isinya. Jangan sampai kita baru baca sedikit sudah menyimpulkan atau mengambil keputusan bahwa ini ceritanya gitu. Nah, jangan ya anak-anak ya. Jadi Bapak harapkan baca semua terus dicermati apa informasi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan menemukan ide pokok dalam teks. Apa sih arti dalam teks yang sudah kita baca? Nah, itu maksud Bapak. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, kemudian sampai situ paham, atau nggak paham silahkan ditanyakan. Bapak kasih contoh, kita akan bercerita tentang apa. Nah ini kira-kira gambar apa anak-anak? Coba nanti tanya sama orang tua, ini kira-kira gambar binatang apa ya. Nah ini Bapak kasihkan gambar, nanti tolong diceritakan, kemudian kira-kira ide pokoknya apa. Nah ini dia teksnya. Yuk temukan pokok dari cerita ini. Kiki dan Koko, kelinci tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor serigala yang sedang kelaparan. 3 hari ia tidak makan. Nah, wah, si serigala tentu saja senang. Namun saat ini kondisi sangat lemah. Serigala tak takut kalau harus memangsa kedua atau salah satu kelinci tersebut. Dengan kepintaran dan kelicikannya, serigala berusaha memperdaya mereka. Tidak usah takut, bagaimana kalau kalian aku antar pulang? Itu kata serigala atau usulnya serigala. Nah ini nanti silakan dicermati ceritanya, dibaca dulu ya. Bapak singkat bacanya. Tapi karena sebentar lagi malam, sekarang kalian menginap dulu saja di rumahku. Nanti besok pagi baru ku antar pulang. Bujuk serigala. Serigala ini membujuk kelinci tadi, ya, dengan ramah. Kiki langsung mengiyakan ajakan serigala. Tadi berapa tokohnya itu dikasih tahu ya. Namun Koko yang lebih berhati-hati dengan tegas menolak ajakan serigala itu. Maaf, kawan, aku tahu kelicikanmu selama ini. Engkau sengaja mengundang kami ke tempatmu, tegas Koko. Di sana kamu dan kawanmu akan lebih mudah memangsa kami. Sementara kalau di sini dengan kondisi engkau yang lemah, tak mungkin kuat memangsa kami, lanjut Koko. Maka Kiki dan Koko pun segera meninggalkan atau pergi dari tempat itu. Melompat-lompat meninggalkan serigala yang kecewa karena tipu dayanya gagal. Nah ini cerita diulang lagi sekali atau 2 kali, dicermati. Pertanyaannya Pak anak-anak, silahkan ditemukan. Kita akan belajar berpikir mandiri, artinya dengan bimbingan orang tua, anak-anak perlu dan memahami apa sih isi cerita tersebut, bagaimana cara menemukannya. Nah ini pertanyaannya, apakah ide pokok dari cerita tersebut? Kemudian menurutmu apa judul cerita tersebut? Menurut pendapatmu apa pesan yang disampaikan? Ya, judul, ide pokok, sama pesan yang disampaikan itu apa? Tuliskan jawabanmu di buku tulis tema dengan rapi ya. Tetap semangat lagi. Oke anak-anak, itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Besok kita lanjutkan kembali. Sampai malam silakan dipelajari, bisa nanti malam habis maghrib atau habis tidur siang segala macam ya. Terima kasih anak-anak. Kurang lebih mohon maaf. Bapak harap semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sehat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.